Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan bahas terkait dengan mata kuliah hukum pidana ya ini ya. Jadi kalau dia hukum pidana itu untuk definisinya dulu ya. Definisi dari hukum pidana itu pastinya dia hukumnya itu adalah hukum publik ya. Beda dengan perdata, di mana kalau dia hukum perdata itu dia hukum privat ya. Jadi kalau pidana hukum publik, maka lawannya itu adalah perdata, yaitu hukum privat, gitu ya. Nah, jadi hukum pidana itu sendiri, ya, dia ada kitabnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana yang lama itu dia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, ya, yang buku lama atau Kitab Undang-Undang yang lama. Dan baru-baru ini disahkan KUHP baru ya oleh DPR dan eksekutif, disahkan KUHP baru tetapi belum diundangkan. Jadi yang masih dipakai itu untuk saat ini ya itu adalah KUHP yang lama ya. Nah, kemudian hukum pidana itu sendiri banyak ya yang harus kalian pelajari, yang harus kalian ingat ya. Jadi wajib punya, seperti Bu sampaikan minggu lalu, wajib punya dia kitab undang-undangnya. Walaupun memang sudah berlaku yang baru, itu boleh kalian download ya, di internet banyak ya, KUHP yang terbaru. Kemudian juga harus memiliki KUHP yang lama, kitab undang-undang hukum pidana yang lama. Kenapa? Karena kalau kita membahas terkait dengan hukum pidana, maka pastinya pembahasan itu banyak pada KUHP itu sendiri. Mulai dari buku pertamanya, buku kedua, dan buku ketiga. Kemudian juga terkait dengan asas-asasnya, ya ada asas legalitas, kemudian ada asas-asas lain dalam hukum pidana, dan juga nanti ada pasal-pasal yang mungkin akan banyak kita bahas ya, pasal 338, 340 pembunuhan, atau pasal 3110 ya pencemaran nama baik, atau pasal lainnya yang mungkin nanti akan Ibu improvisasi saja untuk membahasnya di akhir perkuliahan. Kemudian kita kembali lagi ke hukum pidana itu sendiri. Apa itu hukum pidana? Nah, kalau hukum pidana tadi secara sederhana Ibu katakan hukum publik, maka secara definisi dan secara simpelnya juga hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur ya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pemangku kebijakan itu sendiri terkait dengan kejahatan dan kelalaian yang dilakukan oleh yang melakukannya gitu atau terpidana, terdakwa atau si tersangka. Jadi secara rinci boleh kalian lihat saja nanti pada bukunya ya buku hukum pidana. Tapi yang penting yang harus kalian ingat hukum pidana itu dia adalah hukum yang mengikat secara langsung. Ya. Memang ada dia delik aduan, ada juga dia delik umum. Tetapi untuk yang namanya pidana, dia itu berlaku secara publik ya, secara umum. Jadi walaupun tidak ada yang melaporkan, ya, walaupun tidak ada yang menggugat seperti dalam ranah perdata, itu tetap kena gitu. Misalnya saja tentang pencabulan misalnya ya kan, walaupun misalnya tidak ada yang melaporkan, itu tetap menjadi kasus gitu. Misalnya memang mau berdamai, tetapi itu tetap diproses secara hukum ya. Jadi memang kalau di hukum publik itu berbeda dengan hukum perdata pada umumnya. Bentar ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya.
terkait dengan jenis-jenis dari hukum pidana. Ya. Jadi ada 4 jenis atau klasifikasi di dalam hukum pidana. Yang pertama adalah hukum pidana yang bersifat substantif. Kemudian yang kedua hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dapat menggunakan haknya untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga hukum pidana umum dan yang keempat hukum pidana khusus. Ya. Untuk hukum pidana substantif itu meliputi peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat terjadinya suatu kejahatan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana pokok diatur di dalam KUHP. Nah, kalau dia substantif tadi yang seperti Bu katakan, pembunuhan, ya, pasal pencurian, baru pasal-pasal penganiayaan, pasal kelalaian, ya, itu merupakan hukum pidana yang bersifat substantif. Nah, kemudian hukum pidana yang kedua jenisnya yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dapat menggunakan haknya untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan hadiah. Hukum pidana formil disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi yang mengatur ya bagaimana tegaknya proses hukum pidana itu sendiri itu ada di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu juga harus kalian miliki ya, KUHP itu ya. Jadi ada 2 buku yang harus kalian punya. Yang pertama KUHP itu sendiri. Yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP-nya. Dia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dan yang ketiga juga harus memiliki hukum pidana tersendiri ya. Artinya hukum pidana material atau hukum pidana formil atau hukum pidana yang dia secara umum. Jadi kalian harus memiliki buku itu gitu. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena memang namanya belajar harus punya buku. Kalau nggak punya ya nggak belajar namanya, gitu ya. Yang ketiga adalah hukum pidana umum yang memuat ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas dan lain-lain. Jadi ini dia bersifat umum, ya. Artinya umum di sini contohnya tadi adalah Undang-Undang Lalu Lintas, ya. Kemudian juga pasal-pasal pencemaran nama baik, ya. Kemudian yang keempat adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus yang memuat ketentuan KUHP yang berbeda dari hukum pidana umum mengenai golongan dengan jenis perbuatan tertentu dan sebagainya. Jadi ada di dalam hukum pidana kita itu hukum pidana khusus, ya. Contoh hukum pidana khusus apa? Hukum pidana khusus ini dia tidak diatur di dalam KUHP, tetapi dia ada di luar. Dia ada dalam bentuk undang-undang. Itu yang pertama misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya kan? Kemudian Undang-Undang Pencucian Uang, apalagi Undang-Undang Terorisme, ya. Jadi banyak undang-undang khusus, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, undang-undang khusus yang dia itu berada di luar daripada KUHP. Jadi itulah jenis, ya, jenis-jenis daripada hukum pidana. Ada 4 tadi ya. Hukum pidana secara substantif yang mengatur peraturan-peraturan yang berada di dalam KUHP itu sendiri. Yang kedua, hukum pidana yang mengatur bagaimana tegaknya hukum pidana secara material tadi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, artinya hukum acara. Yang ketiga adalah hukum pidana umum, ya, memuat ketentuan-ketentuan secara umum, contohnya Undang-Undang Lalu Lintas. Dan yang keempat adalah hukum pidana yang khusus dibuat di luar daripada KUHP, ya, yaitu contohnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme, Perlindungan Anak dan lain sebagainya yang dia itu bernuansa pidana tapi dia berada di luar daripada KUH pidana, ya. Oke. Kemudian itu sudah ya. Jadi duduk ya untuk kelas jenis ya, jenis-jenis atau klasifikasi atau pembahagian di dalam hukum pidana. Jadi cukup ingat 4 itu saja ya. Sudah 4 itu kalian ingat secara sederhana, secara simpel, maka sudah mulai bisa masuk ke dalam pengertian daripada hukum pidana lainnya, ya. Jadi 4 itu diingat yang secara substantif,
yang dia acara, yang dia ketentuan umum, dan yang keempat adalah ketentuan khusus, ya. Kemudian Ibu masuk pada asas, ya, asas-asas dalam hukum pidana. Jadi yang paling terkenal di dalam hukum pidana itu adalah asas legalitas. Ya, asas legalitas. Jadi setiap anak pidana harus ingat ini, apa itu asas legalitas. Ya. Jadi asas legalitas itu berada pada pasal 1 ayat 1 di dalam KUH pidana kita. Ya. Nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali, yaitu bahasa Belandanya. Nullum delictum nulla puna previa lege sine ponali. Artinya apa? Ada yang tahu? Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengaturnya. Jadi itu wajib diingat asas legalitas itu, ya. Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya. Jadi kalau ada perbuatan yang dia tidak memiliki aturan hukumnya, dia tidak bisa diproses, ya. Jadi segala kejahatan itu dia memang harus ada hukumnya, ada dasar hukumnya, ya. Jadi kalau dia tidak ada, ya tidak bisa diproses. Contoh yang banyak terjadi itu kasus-kasus cybercrime, ya. Kenapa? Karena aturan cybercrime itu dia masih aturan yang belum rinci, dan bahkan banyak pasal karet di dalam undang-undang ITE itu. Gitu. Jadi memang banyak kasus-kasus cyber ini yang dia tidak bisa diproses karena memang tidak ada aturan hukum pada hukum pidana itu sendiri. Ya. Jadi Ibu harapkan mahasiswa Ibu ingat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang hukum pidana kita, yaitu asas legalitas, ya, yang berbunyi nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali, ya. Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan ada aturan yang mengaturnya. Itu harus diingat. Ya. Jadi ini adalah asas positivisme juga. Jadi kalau bingung memang harus baca buku gitu. Kalau nggak baca buku nanti apa yang diterangkan oleh dosennya nggak nyambung. Ya. Makanya Ibu bilang kepada kalian beli buku hukum pidana, baca, ya, khususnya materi-materi awal tentang definisi dan ruang lingkup. Jadi bisa paham. Ibu juga dulu waktu diterangkan dosen kurang memahami. Kenapa? Karena tidak membaca. Oleh karenanya banyaklah baca-baca buku. Kalau kalian itu yang namanya mahasiswa, ya. Oke? Mungkin sampai di situ dulu ya, karena ada kelas Ibu lain juga, ya. Berhubung juga ini puasa, mau menyiapkan buka puasa juga, ya kan. Mungkin Ibu beri kesempatan untuk tanya jawab dulu, silakan. Terkait dengan jenis-jenis hukum pidana dan satu masih asas, ya. Ada beberapa asas lagi yang akan Ibu jelaskan. Silakan, ada yang mau nanyakan, masih asas legalitas saja Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya tentang jenis dan asas hukum pidana? Tidak ada, pas? Ayo, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Ada? Baik, karena tidak ada, Ibu anggap untuk jenis daripada hukum pidana sudah fix, ya. Dan satu lagi adalah asas hukum pidana yang baru satu Ibu sampaikan, ya, asas legalitas. Untuk Rabu depan kita Zoom di jam 3, ya. Hari Rabu ini karena semalam Ibu nggak bisa, jadi hari Kamis diganti. Jadi Rabu jam 3 kita Zoom dengan materi asas-asas hukum pidana, ya. Itu belum lebaran kan Rabu depan kan? Belum, Bu. Ya, masih tanggal 19. Belum, Bu. Belum, Bu. Jadi Rabu depan kita Zoom jam 3 sore dengan materi asas-asas hukum pidana. Jadi Bu harap kalian baca tentang asas-asas di dalam hukum pidana biar connect, ya. Oke, Bu akhiri Ya, baik, mungkin Bu. perkuliahan kita yang singkat ini, ya, karena berhubung waktu sudah setengah jam juga tidak terasa, ya. Ibu menyampaikan karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semua paham. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.